saatnya kita berbincang bersama Kepala Sekolah SMAN 1 Tasikmalaya, tapi ini kita membahasnya mengenai pendidikan. Wah, jadi ada apa nih? SMAN Satas atau yang dikenal dengan SMAN 1 Tasikmalaya ini mendidik tanpa batas. Wah, keren banget. Nah, kita akan ngobrol langsung ya dengan Dr. Haji Yonandi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Halo, Assalamualaikum Pak Sampurasun. Yonandi. Rampes, waalaikumsalam. Kabar baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Yonandi saat ini lagi di sekolah atau lagi di mana nih? Lagi di sekolah ini. Lagi di sekolah ya. Oke, Pak Yonandi, ini katanya SMA 1 Tasikmalaya sedang berulang tahun juga ya ke 67. Wah, luar biasa ini, selamat ulang tahun Bapak Wilujeng Milangkala untuk sekolah. Boleh diceritain dong Pak untuk sekolah dari SMA 1 Tasikmalaya sendiri, rangkaian acara ulang tahunnya sendiri akan ada apa saja sih, Pak? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, bulan ini adalah bulan ulang tahun SMA Negeri 1 Tasikmalaya, yang sebenarnya ulang tahunnya adalah tanggal 17 September 2023. Nah, tapi ulang tahun ini adalah ulang tahun yang saya katakan yang luar biasa di tahun ini pasca pandemi. Oleh-oleh kado istimewa pasca pandemi. Jadi tahun ini perayaan ulang tahun itu kurang lebih selama 8 hari. Ini menggunakan hari minggu blok untuk kegiatan namanya adalah project, karena kita SMA 1 Tasikmalaya ini mengimplementasikan kurikulum merdeka di tahun ini, kategorinya mandiri berbagi. Jadi minggu ini betul minggu KBM tapi diisi dengan project, dan project itu adalah memamerkan semua karya siswa 100% dalam bentuk digital, karyanya digital. Nah, tepat di minggu menjelang puncak ulang tahun tanggal 17 September 2023. Jadi 8 hari itu dimulai hari kemarin, hari Minggu, tanggal 10 September, di mana kita menghadirkan 84 nakes alumni SMA 1 ini. Jadi ini mungkin jarang-jarang ada tenaga dokter spesialis, tenaga dokter umum yang hadir untuk berbakti sosial pelayanan kesehatan kepada internal warga sekolah, guru, siswa, kemudian warga masyarakat, alumni guru, alumni siswa. Kemarin kurang lebih ada 250-an lah yang menjadi pasiennya. Kita berikan layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis, dan juga diberikan makan juga. Dan di hari pertama. Hari ini, hari Senin adalah hari yang kedua. Baru saja tadi pembukaan dibuka langsung oleh Bapak Sekda Kota Tasikmalaya, didampingi juga Kepala KCD Wilayah 12. Hadir juga para profesor muda dari ITB, dari UNPAD, dari UPI, yang kebetulan alumni SMA 1 Tasikmalaya. Jadi tanggal 11-12 adalah hari kedua ketiga yang isinya adalah kegiatan EduFair. Nah, EduFair ini tidak hanya dinikmati atau bisa dilihat oleh warga sekolah, tapi kemudian kita mengundang guru BK se-KCD Wilayah 12 se-Tasikmalaya, Kota Kabupaten Tasikmalaya. Baik itu SMA, SMK, kemudian Madrasah Aliyah, pokoknya yang sederajat. Dan ini harapannya buat kami internal sekolah, kegiatan EduFair ini benar-benar akan menyemangati anak-anak kita, anak-anak SMA 1 untuk bisa melanjutkan perguruan tinggi yang dicita-citakannya. Kemudian hari ke-4, ke-5, dan ke-6 mungkin itu adalah kegiatan Satasper. Satasper ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh siswa kami, di mana siswa kami mengadakan lomba-lomba untuk anak SMP Sepriangan Timur. Jadi kami mengundang SMP-SMP Sepriangan Timur untuk melaksanakan kegiatan lomba-lomba, ada cerdas cermat, kemudian ada dongeng, kemudian juga ada lomba secara digital, kemudian juga ada paskibra dan lain-lain. Dan ini antusias, sampai cerdas cermat saja itu 70 SMP yang kemarin terdaftar itu. Mungkin hari ini sudah bertambah lagi. Ini menunjukkan animo masyarakat begitu ingin ikut bisa hadir menyaksikan seperti apa SMA Negeri 1 Tasikmalaya dari dekat. Kemudian hari Jumat itu setelah beririsan dengan kegiatan Satasper tadi itu ada donor darah. Jadi kita ada istilahnya adalah ada Satas Blood. Jadi ini program kami kerjasama dengan PMI, kita akan melibatkan semua internal sekolah untuk bisa menyumbangkan atau mendonorkan darahnya, juga alumni-alumninya.
Kemudian di hari ke-7 itu kita ada yang luar biasa, yaitu Ran Pagansa, yaitu jalan santai, di mana akan hadir kurang lebih 3.000 orang mungkin. Jadi kita akan memastikan ada hadirnya alumni dari 40 angkatan, yang anggap saja kurang lebih 1.000-an. Kemudian siswa kami dengan GTK 1.400. Ditambah juga ada beberapa purna bakti guru yang juga ikut hadir. Jadi kurang lebih ada 3.000 nanti akan mengikuti jalan santai dari alun-alun startnya dan finalnya adalah di SMA 1. Kemudian siangnya kita akan ada pertemuan temu alumni yang menghadirkan ke-40 angkatan tadi kita hadirkan. Kita akan benar-benar akan menggagas, akan memastikan bahwa sekolah ini terus dikawal kemajuannya dengan sentuhan baik itu support motivasinya atau spiritualnya, kemudian juga materinya juga bantuan dana dan sebagainya dari para alumni yang luar biasa. Kami punya banyak alumni yang memang sangat luar biasa. Mungkin yang saat ini yang terkenal itu diantaranya adalah Bu Nike, Direktur Pertamina, Dirut Pertamina, adalah alumni SMA 1 Tasikmalaya. Dan terakhir adalah hari ke-8, puncaknya adalah di hari Minggu. Kita akan mengadakan istighosah, tasyakur binikmat atas usia ke-67 SMA 1 yang begitu banyak bermanfaat buat masyarakat. Kita akan terus berkarya, berkinerja semaksimal mungkin, memastikan SMA 1 menjadi SMA yang penuh manfaat, siap memastikan semua lulusannya bisa diterima di perguruan tinggi yang dicita-citakannya. Tidak hanya itu, di puncak acara ini selain berdoa, kita juga nanti ada seremonial ya lepas balon yang isinya doa-doa kami semuanya. Mudah-mudahan sampai ke langit sana, harapan kami bisa dikabulkan. Dan di akhir, di siang hari, memang kita ada puncak kegiatan yaitu puncak seni yang dikreat oleh anak-anak kami yang insya Allah mengundang salah satu artis namanya adalah Fiersa Basari. Kira-kira itu serangkaian kegiatan selama 8 hari ulang tahun SMA Negeri 1 Tasikmalaya yang ke-67. Wow, luar biasa, sangat meriah sekali rangkaian acaranya ya. Ada Edu Fair, kemudian juga ada reuni, ada donor darah. Bahkan di tanggal 17-nya ya, ini ada Satas Paganza, ini hari besarnya gitu ya. Bahkan ada guest star-nya gitu langsung dari Fiersa Besari ya, ini diimpor dari Bandung ini ke Tasik nih nanti. Wah, luar biasa, meriah sekali ya. Nah, kemudian SMA Satas ini mendidik tanpa batas. Nah, apa kemudian yang ditanamkan kepada anak-anak didik SMA 1 Satas, tentunya selain pendidikan karakter yang sama dengan sekolah-sekolah lainnya, ada hal yang berbeda nggak anak-anak siswa SMA Satas mendapatkan pendidikan yang spesial, mungkin seperti apa atau seperti apa Pak, boleh disampaikan? Ya, baik. Kami menyederhanakan sebuah visi kami yang mungkin tidak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Jadi kalau ke SMA 1, orang tua, siswa, siapapun stakeholder harus tahu kalau memasukkan anaknya ke SMA 1 kira-kira jadi seperti apa. Maka kami menyebutnya dengan program 3K, yaitu karakter, kabisa, dan katarima. Jadi kita tidak boleh basa-basi lagi. Jadi seolah-olah sekolah itu sibuk, tapi pada saat endingnya harapan mimpi orang tua, harapan anaknya malah jadi susah. Maka Pak, kita pastikan bahwa semua anak endingnya akan yes. Jadi ketika anak masuk, kita tidak kembali ke masa lalu. Kita lupakan masa lalu, kita jemput jutaan harapan di masa depan. Ketika masuk, kita biasa atau habit dengan karakternya, yang pertama. Jadi kita itu kuatkan semua kekuatan karakter ini untuk ke semua anak dengan habit-habit yang positif. Di antaranya ada zero sampah, begitu. Penguatan beribadah sama untuk baik musim non musim kita kuatkan dan seterusnya, sehingga mungkin hampir sama dengan sekolah lain, kita kuatkan karakternya. Dan itu modal utama kami. Jadi poinnya bukan hanya kuat karakter biasa-biasa, tapi kuat karakter itu memastikan gurunya jatuh cinta. Artinya kasih sayangnya jatuh untuk anak-anaknya. Karena bagaimanapun juga masa depan anak tidak terlepas dari peran gurunya. Sentuhan kasih sayang dari gurunya. Sentuhan tangan dari bapak ibu gurunya yang luar biasa. Dengan segenap doanya. Maka itu harus dipastikan karakter-karakter yang benar-benar mengakar, menguat kepada anak. Sehingga sosok sosok yang pantas mereka suatu saat nanti menjadi pimpin masa depan yang jujur dan mandiri. Yang kedua adalah yang kedua kabisa. Mungkin agak beda nih untuk yang kedua. Ini yang membedakan dengan sekolah lain. Kabisa ini menjadi moto kami.
Jadi moto kami adalah one student, one achievement. Satu siswa adalah satu prestasi. Jadi itu wajib hukumnya semua siswa di sini itu harus punya minimal satu prestasi. Apakah itu gold medal, silver medal, atau bronze medal. Jadi medali emas, perak, ataupun perunggu di setiap pertandingannya. Kita punya satu tim namanya adalah Saber Prestasi. Tugasnya adalah memastikan semua siswanya harus selalu mencari peluang untuk berprestasi. Tidak hanya itu, kami sejak dini melakukan penguatan untuk persiapan juga ke perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri ataupun kedinasan lainnya. Sehingga siswa kami dari kelas 10 itu sudah terbiasa dihabit dengan tes atau uji atau soal-soal yang berkaitan dengan kelulusan nanti di kelas 12. Dengan tryout kerjasama dengan beberapa bimbel juga sudah kita lakukan, dibiasakan. Kita punya target dalam satu semester itu sekian kali tryout dan juga ada bimbingan dan pemantapan. Habit lainnya adalah penguasaan bahasa asing. Bagi kami bahasa asing menjadi suatu keharusan. Maka ada satu hal yang kami treat, yaitu English by immersion. Kita rendam anak itu dengan bahasa Inggris, sehingga bahasa Inggris itu menjadi satu kekuatan kami, bahwa bahasa Inggris ada suatu keharusan, suatu kebutuhan, bukan lagi pelajaran, kebutuhan, sehingga bisa membuka jendela cakrawala ilmu di masa yang akan datang. Insya Allah siswa-siswa kami nanti ke depan bisa survive ketika ada di perguruan tinggi. Tidak hanya itu, penguatan lainnya adalah ketika anak mau sekolah ke kedinasan, kita bikin namanya satu komunitas namanya Komunitas Abdi Negara Satas. Jadi sejak dini mereka yang ingin ke TNI, ke Polri, atau yang sifatnya militer, kedinasan lainnya, kita siapkan tidak hanya secara akademik, tapi secara non akademik, yaitu fisik. Jadi mereka ada satu pembinaan fisik khusus. Jadi nanti mereka menjadi prima fisiknya, tidak ada kekurangan apapun dalam tubuhnya, sehingga mereka secara prasyarat minimal bisa daftar dan kemudian bisa lulus nanti di sekolah kedinasan atau kepolisian. Nah, itu adalah yang kedua yang memastikan bahwa kita mempunyai tambahan pengetahuan, khususnya adalah teknologi. Nah, ini agak sedikit tambahan juga, bahwa sekolah kami di semester ini semua siswanya diharuskan berkarya digital sesuai dengan zamannya sekarang, yaitu 4.0. 4.0, anak kita harus benar bisa mengendalikan gadgetnya. Gadget bukan hanya sekedar untuk ber-WhatsApp atau kemudian komunikasi biasa, tapi untuk berkarya luar biasa. Ada 2 episode di semester ini yang kita haruskan, yaitu di minggu ini bisa ada pameran karya. Itu adalah karya mereka. Ada 10 karya terbaik, 5 bentuknya adalah anak membuat game, bukan bermain game. Ini membuat program gamenya, dan ada 5 anak yang kemudian bisa membuat karya-karya seperti tata ruang kota, tata ruang rumah, dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa. Dan dikatakan lulus jika anak sudah melapor kepada orang tuanya. Dan maksimal 2 menit laporannya itu akan dimasukkan ke dalam YouTube dan bisa dilihat di kami betapa mereka berkomunikasi dengan orang tuanya atas karyanya di proyek yang pertama. Dan nanti insya Allah di akhir Oktober awal November nanti ada proyek yang kedua, yaitu semua anak harus bisa memberikan memberikan uang lah kepada orang tuanya, tapi bukan untuk jadi pedagang, bukan. Artinya anak bisa mengoptimalkan kemampuan digitalnya itu, tidak hanya dibuat, tapi kemudian bermanfaat lah untuk menghidupinya. Artinya di situ adalah push kemandirian. Nah, salah satunya adalah kita akan punya proyek yang kedua adalah digital marketing nantinya. Sudah siap para alumni, kebetulan dengan ciri khas Kota Tasiknya adalah kulinernya, para pengusaha yang siap nanti berbagi ke sekolah ini. Dan ciri khas yang terakhir adalah kata rima. Alhamdulillah, ini luar biasa di tahun ini. Tahun kemarin pasca pandemi awal gitu, yang diterima di perguruan tinggi itu ada 24,5%. 59%. Yang diterima di PTN, maaf. Yang diterima di PTN adalah 24,59%. Seluruhnya diterima. Kami tidak ada yang tidak melanjutkan. 150% siswa kami melanjutkan. Kenapa 150%? Karena satu siswa itu ada yang diterima di beberapa perguruan tinggi. Nah, tahun ini luar biasa, spektakuler. Dari 24,59% kita naik menjadi 75% yang diterima di PTN. Di samping PTS favorit lainnya. Ini ciri khas kami, yaitu yang ketiga, yaitu kata rima. Karakter, kabisa, kata rima. Itulah strategi kami, sehingga
siapapun yang datang ke sekolah ini, kita akan hadirkan sebuah harapan masa depan buat anak-anaknya. Demikian. Baik, Kak, 3K ya Pak ya, 3K, karakter, betul. bisa dan juga kata riba. Wah, luar biasa Iya. sekali. Ini benar-benar spirit yang tertanam ya, benar-benar tanpa batas sekali ini untuk didikannya nih di Seman 1 Tasikmalaya. Baik, dah Pak, kemudian tadi kegiatan-kegiatan juga sudah berlangsung dalam rangka memperingati hari jadi SMAN 1 Tasikmalaya begitu ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya semeriah ini nggak sih Pak? Kemarin memang meriah, tapi mungkin karena masih hangat-hangat kuku gitu ya, karena pengaruh pasca pandemi. Oke. Ya, jadi apa namanya, tahun ini kita akan selalu progres dari tahun ke tahun. Sekarang sudah lepas semuanya, tidak ada lagi yang mungkinlah COVID sudah selesai. Jadi benar-benar kita optimalkan semua kekuatan. Baik. Oke, jadi ini benar-benar lepas karena kemarin-kemarin mungkin karena masih pandemi ya, jadi mau ngerayain ulang tahun juga kagok gitu ya Pak ya, karena Iya. masih pembatasan, tapi sekarang benar-benar sudah bebas gitu ya. Baik. Nah, Pak, kalau Bapak sendiri nih melihat dari antusias gitu ya dari para guru bahkan para siswanya sendiri nih dalam rangkaian hari ulang tahun dari Seman 1 Tasikmalaya atau Satas ini seperti apa sih Pak ngelihatnya nih Pak? Alhamdulillah mereka begitu antusias. Saya selalu bilang, kegiatannya akan saya izinkan jika kegiatan ini punya rasa. Karena pada akhirnya kegiatan ini nonsen, tidak punya manfaat kalau tidak semuanya tidak merasakan kehadirannya. Maka mari bersama-sama kita punya sense of belonging, kita punya rasa bahagia untuk setiap acara ini. Dan alhamdulillah dari sejak kemarin insya Allah 100% guru siswa hadir. Dan kami memang itu komitmen dari awal, kegiatan ini akan kita hadirkan, akan kita laksanakan jika semua guru dan siswanya hadir. Kemarin saja yang menjadi pasien itu banyak itu memang dari guru. Karena mungkin banyak juga yang usianya sudah menjelang angka 50 gitu ya. Atau yang menjelang ya 60 yang memang butuh diperiksa. Tapi poinnya adalah mereka ingin ketemu dengan anak-anaknya ya, yang para dokter yang luar biasa. Termasuk anak-anaknya. Jadi di kami ini seperti hari kemarin, kita dari sejak awal sudah memapping masa depannya. Jadi ketika mereka masuk kita arahkan kira-kira pilihan minatnya kemana. Maka di tahun ini di hari pertama ketika ada apa namanya kegiatan kesehatan itu ada kelas-kelas yang kita beri nama kelas medicine. Jadi ada 4 kelas yang merupakan rumpun kesehatan yang mau jadi apoteker, jadi apa, jadi dokter, jadi bidan. Itu kemarin hadir itu semua untuk menyaksikan kakak-kakaknya yang sudah sukses yang menjadi itu semua. Dan ini benar-benar antusiasnya luar biasa. Hari ini bisa dilihat, selain Edu Fair, itu di depan itu ada kegiatan bazar. Baik. Jadi kita melibatkan apa namanya para alumni juga yang kemudian apa namanya membutuhkan bantuan dari kita. Dan itu gratis, tidak berbayar. Ya. Luar biasa antusiasnya nih guru dan siswanya. Wah, luar biasa dan tidak sabar juga ya Pak ya untuk menunggu setiap rangkaiannya setiap hari gitu ya, dan hingga akhirnya tanggal 17 adalah puncak acaranya. Pak Yonandi, terakhir nih Pak, harapannya di usia yang ke-67 tahun dari SMA 1 Tasikmalaya sendiri, apa nih harapannya Pak? Harapannya mudah-mudahan di usia ke-67 ini awal untuk segera meroket pasca pandemi. Sudahlah, ini sudah 67 tahun. Tidak boleh lagi sekolah ini biasa-biasa, tapi harus luar biasa. Dengan acara Edu Fair, dengan acara Satasper dan seterusnya, pokoknya di kegiatan ulang tahun ini, kami berharap bahwa semua warga sekolah, khususnya anak-anak kami, bisa dimudahkan mencapai masa depannya. Target kami tahun ini ke perguruan tinggi kira-kira 90% PTN itu bisa terkabulkan. Dan yang utamanya ingin menghadirkan bahwa SMA 1 SMA yang siap secara teknologi, siap secara akademik, siap secara non akademik untuk berkolaborasi di era globalisasi. Baik, Demikian. terima kasih Dr. Haji Yonandi, Kepala SMA 1 Tasikmalaya telah bergabung bersama kami dalam Sampurasun. Kita juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk SMA 1 Tasikmalaya. Terima kasih. Sampurasun. Ya. Sampurasun. Rampes, mangga.
Baik, nah setelah Wah. satu ini kita juga masih akan berbincang dengan yang lainnya, tapi membahas mengenai tarumpah. Tahu nggak sih sendal tarumpah? Sandal tarumpah, tahu yang unik-unik edgy itu kan? Iya. Tapi selain yang satu ini ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Sampurasun. Sampurasun.